Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ayat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jamaah Masjid Ridwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai taklim ini, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk mendoakan pengarang kitab ini, yakni kitab Riyadhun Nasihin yang bernama Syekh Utsman Al-Qaradawi. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi asrarihim wa bi ulumihim min dunya wal akhirah. Ala jami'al mu'allifin al-kitab. Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Nawawi, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Alhamdulillah, dengan pembekalan iman panjang umur, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita hingga sampailah kita saat ini di bulan Masehi, berada di awal bulan pergantian tahun. Di bulan Hijriah kita berada di bulan Rajab. Dalam perhitungan tanggal hari, malam ini adalah malam tanggal 24 Rajab, malam Selasa 24, malam Rebo 25, malam Kamis 26, malam ke-7 adalah malam Jumat 27 maksudnya. Jadi 27 Rajab, insya Allah kalau Allah berikan kesempatan juga masih berikan waktu, yaitu malam Jumat. Ini malam Jumat pas bertepatan dengan malam 27 Rajab. Ini peristiwa ini tidak terjadi setiap tahun. Bahkan bisa beberapa puluh tahun satu kali ini terjadi. Di malam 27 Rajab, malam Isra dan Mi'raj, pada tahun ini terjadi di malam Jumat. Sungguh amat sangat luar biasa, begitu mulianya dan begitu hebatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengingat dan menyambut memuliakan bulan tersebut, yakni nanti malam Jumat ini, malam 27 Rajab. Rajab adalah bulan di mana untuk mengawali daripada yang berdampingan dengan bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Maka dalam satu hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya Rajab, ulama memerintahkan, adalah bulan di mana untuk membersihkan jiwa raga kita. Inna Rajaba litathiril jasad kita, wa Sya'bana litathiril qalbi. Dan datang nanti bulan Sya'ban, diperintahkan kita untuk membersihkan hati. Datang bulan Ramadan, wa Ramadan ditathir ruh, untuk membersihkan ruh. Jadi 3 bulan berangkaian ini, maka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menata diri. Jadi pas nanti datang bulan Syawal adalah bulan pembersihan semuanya. Jasad sudah bersih, hati sudah bersih, ruh juga sudah bersih,
maka keluarlah di bulan Syawal adalah bersih lahir batin. Di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Rajab itu memiliki 3 huruf. Inna Rajaba salah satu asrul. Sesungguhnya Rajab itu memiliki 3 huruf. Ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra' itu dalam kalimat Rajab menunjukkan, kata ulama, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajimuhu yadullu ala jirmil abdi. Dan huruf yang kedua, jim itu artinya yadullu menunjukkan jirmil abdi, dosanya seorang hamba. Waba'uhu, dan huruf yang ketiga, ba dari kalimat rajab, yadullu menunjukkan ala birrillahi ta'ala, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bulan Rajab itu memiliki makna dan arti bulan di mana turunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ra yadullu ala rahmatillah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Rajab itu jirmul abdi, dosanya seorang hamba. Artinya jikalau hamba manusia berbuat dosa pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya nanti akan lebih mudah dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Waba'uhu, dan ba'nya menunjukkan atas dasar apa? Bilullah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran Allah memiliki rahmat berupa pengampunan. Itu merupakan bagian daripada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu yaqul, sebagaimana dikatakan, ya ibadi, wahai hambaku, ja'altu, aku ciptakan jirmuka, yaitu dosa kamu, wajanayatika, dan luputnya atau tertahannya kejahatan kamu, baina birri wa rahmati, di antara kebaikanku dan di antara rahmatku. Artinya dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, oleh seorang hamba di bulan Rajab ini, Allah akan mengampuni dengan sebab lantaran rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Palayat kok, maka tidak akan tersisa laka buat kamu sekalian jirmun, dosanya, wala jinayati ikun mati syahr Rajab, dan tidak pula tersisa daripada kesalahan lantaran telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab dihormati syahr Rajab, dengan kehormatannya, dengan kemuliaannya bulan Rajab, yang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam itu, malam 27 Rajab, adalah malam di mana peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu. Sehingga aktivitas malaikat di malam itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penundaan. Artinya tugas di malam itu pada malaikat-malaikat tertentu, yakni dialihkan kepada tugas-tugas yang lain. Kenapa sebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrakan dan memi'rajkan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan, ketika Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan yang mana? Tanda-tanda kekuasaan di mana subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjidil Haram kota Mekah dan Masjidil Aqsa kota Palestina, yang dalam sejarah dalam kitab itu dijelaskan di zaman dahulu bahwa perjalanan antara Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah perjalanan 3 bulan, perjalanan unta kalau dilihat dari sini. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, setengah perjalanan sepertiga malam sebelum subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan ke bumi, ke tempat tinggal, ke rumahnya. Artinya dalam sepertiga malam perjalanan itu semua sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW lantaran linuriyahu min ayatina. Kenapa secepat itu Rasulullah SAW melalui mengikuti melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang padahal dalam kaidah alam itu dilintasi oleh satu alam nasud, kedua alam lahud, ketiga alam malak, satu alam nasud, kedua alam jabarut, ketiga alam malakut, dan keempat alam lahud. Alam nasud artinya alam di mana dihuni, penghuninya adalah manusia, dan berawal dari situlah Rasulullah berangkat. Kemudian yang kedua alam jabarut, alam yang dihuni oleh lembut makhluk halus, dan yang ketiga alam malakut, yaitu alam di mana penghuninya kaliannya adalah malaikat, dan yang keempat adalah alam lahud, yakni tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disitulah peristiwa Mi'raj itu di alam malakut dan alam lahud. Nah, ketika alam nasud dan alam jabar itu masih perjalanan Isra. Alam malakut dan alam lahud itu sudah memasuki dimensi perjalanan Mi'raj. Kata ulama, kenapa sebabnya begitu cepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peristiwa itu? Satu, karena ini adalah merupakan mukjizat dari 4050 mukjizat. Itu ulama yang menghimpun dalam satu kitab Mufidul Ulum namanya. Itu mukjizat yang terbesar yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama mukjizat Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikawal, ditemani, didampingi, diikuti dengan 3 cahaya. Mana cahaya yang pertama? Cahaya yang pertama adalah didampingi oleh malaikat Jibril. Maka pantas kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke Sidratul langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa dan lain sebagainya, sampai kepada menghadap Allah begitu cepat karena dikawal pertama oleh malaikat Jibril. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian cahaya yang kedua bil buraq, nurun bil buraq, yaitu cahaya dari buraq. Buraq itu bahasa Arab artinya barkun. Barkun itu artinya kilat. Kilat itu cahaya. Jadi perjalanan buraq yang dikendarai oleh Rasulullah itu secepat kilat cahaya. Nah, makanya dalam Al-Quran itu disebutnya, dikatakan dalam kalimat redaksi ayat, al-barqu yahtabu ala absar. Al-barqu yahtabu ala absar. Bahwa kilat itu meliputi daripada pandangan cahaya manusia yang lebih cepat. 2. Kemudian cahaya yang ketiga yang mengawal
daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi sendiri. Kenapa Nabi dikatakan cahaya? Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan, Inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Nah, sirajan munira itulah yang menjadi lampu penerang, yang menjadi cahaya di muka bumi ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam redaksi berjanji itu ada dikatakan anta syamsun anta badrun. Engkaulah ibarat matahari dan engkau pula lah ibarat bulan. Nah itu kan cahaya. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa begitu cepat? Satu, ditambah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya pula karena kawal oleh 3 cahaya Isra yang meliputi daripada 2 alam. Kemudian kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di dalam kitab Duratun Nasih karangan Syekh Utsman tadi halaman 117 itu dijelaskan, wa amma sababul mi'raj fa huwa annal arda wa tuhrata 'ala samai. Sebab-sebab dimi'rajkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena permohonan daripada langit atas pertikaiannya, berdiskusinya, adu argumentasinya terhadap langit. Faqalatil ardu, perdebatan seperti apa, kayak bagaimana saling mengungguli. Langit mengungguli dengan kelebihannya, bumi juga mengungguli dengan kelebihannya, sehingga saling mengungguli itulah terjadilah perdebatan merasa berlebihan. Maka faqalatil ardu yang pertama, bumi mengatakan, kata bumi, ana khairun minki, aku lebih baik daripada engkau wahai langit. Aku lebih mulia, lebih baik daripada engkau. Ini sebab-sebab kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, artinya naik ke langit, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana khairun minki, anna Allah Taala jayanani bil biladi wal bihari wal anhari wal asjari wal jibali wa ghairiha. Apa dasarnya engkau bumi merasa lebih mulia ketimbang aku, kata langit. Kata bumi, sebab disayang di bumi Allah menghiasi saya bil biladi dengan kota-kota. Jadi kota itu ada di bumi, bukan di langit. Banyak yang kita lihat kota-kota yang berada di bumi, apapun jenis dan namanya. Wal bihar, dan lautan-lautan itu ada di bumi. Wal bihar, wal anhar, sungai-sungai. Apa itu namanya sungai apa yang berada di daerah mana, ada di bumi. Wal asjar, dan hutan-hutan, pohon-pohon. Ya walaupun yang kemarin ditebang-tebangin itu berapa kubik dan pada kayu lewat tsunami lewat kali itu ada di bumi. Ya, di bumi di dalamnya pohon-pohon. Wal jibal, dan gunung-gunung. Wa ghairiha, dan selain itu banyak lagi selain daripada gunung, kemudian kota, pohon-pohonan dan lain sebagainya. Kata siapa? Kata bumi. Kemudian langit pun menjawab, faqalatis sama. Lalu langit berkata, ana khairun minki, saya lebih mulia, lebih baik, lebih hebat, lebih berpoten, lebih bagus, lebih unggul ketimbang engkau, wahai bumi. Kenapa sebabnya? Li'anna syamsa, kebaikan apa yang kamu punya wahai langit? Kata bumi, li'anna syamsa, karena sesungguhnya matahari, wal qamar, dan bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, wal aflaka, dan palak. Palak itu
susunan daripada yang ada di antariksa sana itu. Wal buruj, dan juga bintang-bintang, wal ars, dan aras, wal kursi, dan kursi. Ternyata aras dan kursi itu adanya di langit. Bahkan wal jannata, dan surga pia. Kalau pi artinya di, kalau pia adanya di aku. Saya yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih bagus. Kenapa sebabnya? Ya, sebab di tempat saya ada matahari, ada bulan, ada bintang, bahkan surga pun ada di tempat saya. Itu kata dia apa? Kata langit. Wa qalatil ardi, dan bumi enggak diam begitu aja, menjawab kembali dengan jawaban argumentasi dengan ada untuk meluluhkan, maksudnya merasa bahwa lebih mulia dan juga lebih hebat dan lebih terhormat. Fi baiti yajuruhu wa yatufu bihil amliya. Di sana kata bumi ada itu yang namanya Baitullah. Baitullah itu Mekah, ya kan, Ka'bah. Yajuruhu, yang pada datang ziarah dia ke Baitullah tersebut, ya, dia adanya di Mekah. Wal auliya wa yatufu bihil anbiya, dan di situ di Baitullah itu, di Mekah itu, para tawaf, para nabi, wal mursalin, para rasul, wal auliya, dan para wali-wali, wal mu'minuna ammah, dan seluruh orang mukmin yang ada di alam dunia ini tawaf, beribadah di depan Baitullah, Ka'bah. Kata siapa? Kata bumi, dalam mengakui keunggulan, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Wa qalatil ardi, dan kemudian wa qalatis samai, lalu langit pun berkata. Tidak berhenti ketika bumi menyatakan seperti itu. Bil baitul ma'mur, kata langit, di baitul ma'mur yatufu bihi malaikatus samawati wa bil jannatil lati hiya ma'wa arwahal anbiya wal mursalin wa arwahal awliya wassalihin. Di langit juga ada tempat tawaf. Bukan cuma di bumi ternyata. Kalau di bumi tempat tawaf Baitullah, kota Mekah. Di atas Baitullah itu, kota Mekah itu, ternyata ada tempat tawaf namanya Baitul Ma'mur. Tempat tawaf siapa itu? Tempat tawafnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Yatufu bihi malaikatus samawati, dan tawaf mereka itu para malaikat di langit. Wa fil jannati allati hiya ma'wa, dan ternyata surga itu ada di atas. Tempat kembalinya roh para nabi dan rasul dan arwah para aulia dan orang-orang yang saleh. Kenapa sebabnya di sini dikatakan bahwa surga itu ada di atas, di langit? Ini dalam rangka bahwa setiap yang mulia dan tempat yang mulia dan sangat mulia ini adanya di atas, bukannya di bawah. Itu pemahaman dan pengertian bahwa surga itu adanya di langit dalam rangka bahwa menjawab kelebihan bagaimana langit terhadap bumi. Wa qalatil ardi, ini yang terakhir. Kemudian bumi berkata, tadi langit itu dijawab tuh kelebihannya. Ketika di bumi ada tempat tawaf namanya Baitullah, di langit pun ada yang namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Kata bumi, wa qalatil ardi, di tempat saya di bumi, inna sayyidal mursalin, sesungguhnya pemimpin para nabi dan rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi-nabi, wa habib rabbil alamin, dan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam, wa afdalul mawjudat, dan manusia atau hamba yang paling mulia dari seluruh jagat raya ini,
alaihi akmalut tahiyyati, dan yang paling sempurna kehormatannya, wa tana fi ajli syariatihi, dan yang menjalankan atau dijalankan syariat-syariat yang dibawanya, yakni alayya, ada di tempatku. Siapa dia? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mendengar jawaban bumi bahwa di bumi ini telah lahir adanya pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, penutup para nabi, para hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin dari seluruh umat, penyelamat pada dunia dan akhirat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar jawaban itu, falamma sami'atus samai hadza adiltu wa sakanat alal jawab, lalu langit ini diam dan dia merasa lemah, artinya kalah argumentasi. Ya, jawaban seperti itu kalah, diam ya. Anil jawab daripada menjawab, tidak menjawab. Wa tajawahat ilallahi, kemudian menghadaplah langit ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu memohon langit ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, wahai Allah, wahai Tuhanku, anta tuhibbul muttar ijada'aka wa ana adiltu. Engkau menghadirkan bahwa kekasihmu Rasulullah SAW, hamba yang paling mulia, berada di muka bumi ini, maka dengan jawaban bumi ini aku menjadi lemah dan jadi tidak bisa menjawab. Fa'as'alaka, kemudian memohon langit ini, antak adal Muhammadin ilayya, ya Allah, taikkan kepada kita, utus bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilayya, kepadaku, kata langit, diutus biar sampai ke langit. Faman syarafa bihi kaman syarafa, agar menjadi mulianya bumi, kemudian aku pun menjadi mulia, kata langit, lantaran bahwa Rasulullah Muhammad itu diutus dan sampai ke langit. Bijamalihi, dengan kesempurnaannya. Wartafarat bihil ardu fajaba da'awatiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengabulkan daripada permohonan langit tersebut. Fa'auhallahu ta'ala ila Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memerintahkan, memanggil kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kapan manggilnya? Fi lailatis sabi'ati wal ishrina min Rajab, yaitu pada malam tanggal 27 Rajab. Allah panggil tuh malaikat Jibril malam tanggal 27 Rajab, min Rajab, daripada bulan Rajab. La tusabbih hadhihi lailat, jangan engkau bertasbih wahai Jibril pada malam ini. Pada malam ini jangan tasbih dulu dah, kalau ada tidak prek dulu. Wa ya Ijrail, dan kau Ijrail. Ijrail ini semua juga kita tahu nih tugasnya, mencabut nyawa. La taqbid arwaha hadhil lailah, jangan kau cabut nyawa malam ini nih, malam hari ini, malam ini nih. Ini malam berapa? Malam 27 Rajab. Malaikat Jibril suruh bertunda tasbih. Malaikat Jibril yang tugasnya mencabut nyawa setiap waktu dan setiap saat. Lempengan malam itu mah orang dikasih dulu nyabut nyawa, prek dulu. Pakola Jibril. Nah, diperintahkan begitu, suruh prek dulu, jangan tasbih dulu. Kemudian maka bertanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, aja'atil kiamah ya Allah, ya Rabb, apakah sudah terjadi kiamat? Jadi kiamat dari berhentinya para malaikat itu bertasbih dan melaksanakan ibadah aktivitasnya kalau sudah terjadi kiamat. Nah, makanya malaikat Jibril nanya, apa sudah terjadi kiamat?
Ada akhir kiamat. Qala, Allah berfirman, la kagak ya Jibril, wahai Jibril. Walakin tapi engkau ini dan juga malaikat Jibril jangan sampai mencabut nyawa pada malam ini, malam 27 Rajab, karena aku memuliakan dan menghormati serta mengutamakan daripada kekasihku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan aku panggil lagi. Walakin tapi idhab ilal jannati, pergilah ke surga. Wa khudil buraqi, dan ambil satu buraq. Wajhab bihi ila Muhammadin, udah diambil, pergi ke surga, ternyata buraq itu ada di surga. Jadi binatang yang berada di surga pada saat itu diantaranya adalah buraq. Bawa tuh buraq, berangkat temui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pajaba, lalu pergilah malaikat Jibril waro'a ke surga. Maksudnya pergi mencari buraq yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada di surga. Waro'a arba'ina alfa buraqin. Kemudian malaikat Jibril melihat ada 40.000 buraq. Yarta'una fi riyadil jannah. Mereka itu lagi pada kumpul di riyadil jannah, di taman-taman surga. Ya berarti kalau buraq itu adanya di taman surga, pada kumpul. Jumlahnya Masya Allah lebih banyak, 40.000. Wa ala jabhatihim ismun Muhammad, dan di lehernya itu, di leher buraq itu semuanya terkalung tertulis nama Muhammad, jabhat Muhammad, ya, nama Nabi Muhammad. Wara'a fihi, kemudian lalu melihat kepada mereka, kepada buraq itu malaikat Jibril, buraq satu buraq, munkisan ra'sihi, yang nunduk, ya bagi watasili min ainaini dumu'ai. Di antara 40.000 buraq itu, yang semua lehernya ada label namanya Nabi Muhammad, ada satu buraq yang kurus, ya, yang nunduk. Dia kagak mau makan, kagak mau minum, sedih meneteskan air mata. Pakola melihat yang begitu kan, di antara sekian banyak buraq dilihatin itu, yang beda malaikat Jibril nanya, malaka ya buraq, apa yang kamu lakukan? Kenapa engkau buraq ini kok seperti ini? Dan menyendiri, duduk, kemudian sambil sedih meneteskan air mata. Ya Jibril, ini buraq ngomong. Jadi ada binatang yang bisa ngomong, ngomongnya ke malaikat, itu buraq di zaman itu. Ya Jibril, ini sami'tu mundu arba'ina alfa sanah. Wahai Jibril, sesungguhnya saya, kata buraq, mendengar nama Muhammad selama 40.000 tahun. Dari 40.000 tahun yang lalu, saya udah dengar bahwa itu di bumi itu ada yang namanya Nabi Muhammad. Itu tua juga di buraq. Ismun Muhammadin, fawaqa fi qalbi mahabbat, maka di dalam hati saya tersimpan rasa senang dan rasa cinta kepada sahibi hadzal ismi, yang memiliki nama itu, yakni nama Muhammad. Wa asgatuhu wa ba'da jalika, dan induknya saya, kepengen banget saya bertemu kepada nama tersebut, yakni Muhammad. Ijtanya ila ta'ami wala syarabi, lam ihtanya, kagak pengen makan, kagak pengen minum, wala syarab, wah tarabtu binari, bahkan hati saya ini terbakar dengan kerinduan karena rindu ingin ketemu yang namanya milik Nabi Muhammad. Al-Iski faqala Jibril, kemudian faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, ana wasiluka bima'is waqila summa asrajahu wal jama'u wa ja'a bihi ila nabi
alaihi salatu wassalam, saya nanti yang akan menyampaikan kepada engkau kepada nama yang bernama Muhammad, karena di dunia ini beliau adalah Muhammad tersebut yang engkau rindukan dan engkau inginkan, harapkanlah kepada pertemuannya tersebut. Lalu atas dasar itulah buruk yang tadi yang banyaknya 40.000 itu, buruk yang satu inilah yang kagak pengen makan, kagak pengen minum, karena meneteskan air mata ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka dibawalah buruk tersebut untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar kenapa Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak, ya ada di antaranya juga bahwa Nabi Rasulullah itu memiliki atau menerima wahyu perintah sholat yang wajib dilaksanakan, yakni sholat fardu yang 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya bahwa malam 27 Rajab itu adalah malam yang sangat istimewa. Ya, banyak juga malam-malam yang lain. Artinya, jikalau Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan malam itu, lebih-lebih malam 27 Rajab, bahwa malaikat pun diperintahkan untuk menghormatinya dan memuliakannya di saat malam itu. Maka kita yang diberikan kesempatan, persilahkan, apa mau bersedekah, apa mau bersolawat, apa mau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Pada intinya 27 Rajab adalah malam di mana Rasulullah SAW dimuliakan dan diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat fardu yang 5 waktu. Di samping juga tadi permohonan langit agar Rasulullah SAW sampai kepada langit untuk menutupi, menjawab, mengiringi keseimbangan bumi. Sebab kalau misalnya Nabi kagak diutus ke langit, nggak nyampe ke langit, itu bumi sampai sekarang masih merasa bangga dan merasa diri lebih mulia ketimbang langit. Dan memang iya pada kenyataannya. Ternyata orang-orang yang sombong, orang-orang yang belagu, kesombongan dan kebelaguan itu memang adanya di bumi, dan itu dilakukan oleh penghuni bumi. Jadi pada dasarnya yang mulai sombong itu adalah bumi dan orang-orang yang makhluk yang berada di bumi. Setelah bulan Rajab, kita akan bertemu nanti bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita di bulan tersebut. Sya'ban asal kata dari kalimat syi'ib, artinya cabang. Cabang apa? Li'annahu yatasa'ahu bi khairin katsir. Karena pada bulan itu adalah banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Bapak-bapak dan para jamaah yang saya muliakan, demikianlah ini saja yang bisa sampai taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Rajab tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wal 'amal. Walhamdulillahirabbil alamin.